Baik, perkenalkan nama saya Devina Putri Ningsi dengan NIM 240301010013. Di sini saya akan mempresentasikan judul kepemimpinan dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi di era dinamis dengan tema figur pemimpin inspiratif. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Bagian A, gambaran umum Barack Obama. Barack Obama itu lahir di Honolulu, Hawaii dari pasangan Barack Hussein Obama, seorang pria Kenya dari Nyang'oma-Kogelo, distrik Saya, Kenya, dan Ann Dunham, ibunya seorang wanita Amerika dari Wichita, Kansas. Obama bersekolah di sekolah lokal di Jakarta hingga usia 10 tahun di SD Menteng 1 Jakarta, sehingga dia masih bisa berbicara bahasa Indonesia dengan tingkat dasar. Obama lalu kembali ke Honolulu untuk tinggal bersama kakek dan neneknya serta bersekolah di Sekolah Punhou dari kelas 5 pada tahun 1971 hingga lulus SMA pada tahun 1979. Setelah lulus SMA, Obama ini pindah ke Los Angeles. Dia belajar perguruan tinggi di Occidental selama 2 tahun, kemudian melanjutkan ke Universitas Columbia di New York City dan lulus dalam bidang ilmu politik dengan spesialisasi hubungan internasional. Obama memperoleh gelar BA dari Columbia pada tahun 1983, kemudian dia bekerja selama setahun di Business International Corporation dan New York Public Interest Research Group. Lalu Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 4 November 2008 setelah mengalahkan John Hay, menjadikannya orang Afrika Amerika pertama yang terpilih sebagai presiden. Obama dijadwalkan disumpahkan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 pada tanggal 20 Januari 2009 dengan kode nama agen rahasianya Renegade. Lalu di bagian B, mengapa Barack Obama menarik untuk dianalisis? Barack Obama menarik untuk dianalisis karena perjalanan hidupnya yang unik dan berbagai pengalamannya. Dia ini lahir dari latar belakang budaya yang beragam dengan ayah dari Kenya dan ibunya dari Amerika. Dia dibesarkan di Hawaii dan Indonesia, memberinya perspektif global yang jarang dimiliki oleh pemimpin lainnya. Pendidikan dan karirnya yang mencakup berbagai lembaga terkenal seperti Universitas Columbia dan Harvard Law School. Hal ini menunjukkan dedikasi dan kecerdasannya dari Barack Obama sebagai presiden. Lalu Obama menghadapi banyak tantangan besar seperti krisis ekonomi global dan berbagai masalah politik internasional. Pendekatan inovatifnya yang berfokus pada kebijakan progresif seperti reformasi layanan, kesehatan, dan investasi dalam infrastruktur membuatnya berbeda dari pemimpin lain. Keterampilan komunikasinya yang luar biasa, kemampuannya untuk merangkul berbagai kelompok masyarakat, dan citranya sebagai pemimpin yang inspiratif membuatnya menjadi subjek yang menarik untuk dianalisis. Lalu kita masuk ke bagian kepemimpinan dalam perubahan. Bagian A, perubahan signifikan yang dikelola Barack Obama. Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau ACA Obamacare tahun 2010 merupakan perubahan paling signifikan dalam kebijakan perawatan kesehatan Amerika Serikat sejak disahkannya Medicaid dan Medicare pada tahun 1965. Nah, ACA ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan jumlah orang yang diasuransikan, meningkatkan kualitas perawatan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Sejak diberlakukan pada tahun 2010, ACA ini berhasil meningkatkan jumlah orang yang memiliki asuransi kesehatan. Menurut sebuah laporan data dari The Commonwealth Fund, kita bisa lihat dari link di sini, angka yang tidak memiliki asuransi yaitu 8,5% dari populasi turun dari 16% pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2018, sekitar 55% populasi tercakup dalam asuransi yang disponsori perusahaan. Dan kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tujuan akhir ACA ini adalah meningkatkan kualitas perawatan. Upaya ini menghasilkan pembentukan berbagai badan, dewan, komisi, dan entitas pemerintah baru yang meningkatkan biaya manajemen dan kepatuhan peraturan. Meskipun pada layanan pencegahan untuk mengelola penyakit kronis, hanya 3% dari pengeluaran perawatan kesehatan dihabiskan untuk layanan pencegahan, sementara biaya pengelolaan penyakit kronis terus meningkat. Dan secara keseluruhan, ASIA adalah reformasi perawatan kesehatan yang paling berdampak dan komprehensif sejak Medicare.
Asia berhasil meningkatkan jumlah orang yang diasuransikan, terutama melalui perluasan Medicaid. Namun, pengurangan biaya masih bisa diperdebatkan, dan kualitas perawatan tampaknya tidak meningkat secara signifikan. Terakhir, akses perawatan tampaknya menurun. Tinjauan ini bertujuan untuk memperjelas pembahasan dengan meninjau dampak ACA terhadap keterjangkauan, pengendalian biaya, dan kualitas perawatan dari berbagai perspektif. Kita masuk ke bagian B, peran kepemimpinan Barack Obama dalam menghadapi tantangan perubahan. Sepanjang masa kepresidenannya, Barack Obama memainkan peran penting dalam menangani tantangan terkait undang-undang perawatan terjangkau ACA atau Obamacare. Ini sangat mendukung pembentukan dan penandatanganan ACA pada tahun 2010, serta menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikannya dan mengedukasi masyarakat mengenai manfaatnya. Obama ini terus bekerja untuk memperkuat ACA dengan memperluas subsidi premi dan mengatasi masalah kecelakaan keluarga. Selain itu, ia sering melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ACA. Obama juga berpendapat bahwa ACA ini berhasil mengendalikan biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan kualitas perawatan, meskipun ada beberapa tantangan seperti peningkatan biaya sendiri dan harga obat. Secara keseluruhan, Obama berkomitmen untuk memastikan bahwa reformasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Amerika. Kita masuk ke kepemimpinan dalam inovasi. Bagian A, inovasi yang dilakukan Barack Obama itu apa sih? Nah, Barack Obama ini mendorong inovasi pada masa kepemimpinannya dengan berbagai langkah strategis dan inisiatif. Salah satu langkah utamanya yaitu memperkenalkan strategi inovasi Amerika yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat, luas, dan berkelanjutan. Dan menurut sebuah kutipan dari The White House, kita bisa lihat dari link di sini, Barack Obama itu menyatakan bahwa the key toward success as it has always been will be to compete by developing new products, by generating new industries, by maintaining our role as the world's engine of scientific discovery and technological innovation is absolutely essential to your future. Obama juga memperluas investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta memperhatikan pendidikan dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Selain itu, Obama ini memperkuat kantor sains dan teknologi di Gedung Putih dan memperluas Dewan Penasihat Sains dan Teknologi dengan para pemimpin di bidang sains dan teknologi dari sektor swasta dan akademik. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Obama terhadap memperkuat kapasitas Amerika dalam sains, teknologi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional. Menurut sebuah kutipan dari The White House, kita bisa lihat dari link di sini bahwa Obama itu menyatakan dalam pidatonya will restore science to its rightful place. Ini menunjukkan komitmen untuk memperkuat kapasitas Amerika dalam sains, teknologi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional. Dari kutipan ini menunjukkan upaya Obama dalam mendorong inovasi dan memastikan bahwa Amerika tetap menjadi pusat inovasi dan teknologi di era global. Lalu kita masuk bagian B, bagaimana pengaruh inovasi tersebut pada organisasi, pasar, atau masyarakat. Nah, kita bisa lihat dari pada organisasi ini, Affordable Care Act atau kita bisa sebut ACA memaksa perusahaan asuransi untuk mengadaptasi model bisnis mereka agar sesuai dengan persyaratan baru yang melarang penolakan asuransi berdasarkan kondisi pra-sebelumnya. Ini mempengaruhi cara organisasi perawatan kesehatan beroperasi dan berinteraksi dengan pasien. Mempromosikan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam memberikan layanan kesehatan. Lalu kita bisa lihat pengaruh pada pasar kesehatan, yaitu dengan diterapkannya ACA, pasar kesehatan mengalami perubahan besar. ACA ini memberikan akses ke asuransi kesehatan, meningkatkan kualitas perawatan, dan mengurangi biaya perawatan. Ini juga mendorong inovasi dalam teknologi kesehatan dan layanan kesehatan digital. Lalu pengaruh pada masyarakat, kampanye pendidikan STEM dan inisiatif lainnya seperti 100 Skin 10 yang bertujuan untuk melatih 100 guru sains baru meningkatkan kualitas pendidikan di Amerika Serikat. Ini membantu mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi pada inovasi dan teknologi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sains dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu pembelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Barack Obama yaitu kepemimpinan transformasional. Obama menggunakan gaya kepemimpinan transformasional yang memotivasi dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa untuk membangun semangat dan dedikasi di antara anggota organisasi. Lalu mendengar dan mengerti. Obama dikenal karena kemampuannya untuk mendengar dan memahami masalah orang lain. Ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kebijakan serta keputusan diambil relevan dan bermanfaat. Lalu kepemimpinan kontingensi. Obama menggunakan gaya kepemimpinan kontingensi yang berarti dia dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi. Ini penting untuk memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi dengan baik dalam berbagai kondisi dan menghadapi tantangan. Lalu kita masuk ke dalam sini. Lalu kita masuk ke bagian rekomendasi untuk organisasi serupa, yaitu fokus pada komunikasi efektif. Pastikan komunikasi di dalam organisasi terbuka dan transparan. Ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan semua anggota organisasi memahami tujuan dan strategi yang diambil. Lalu menghargai keragaman. Pastikan bahwa organisasi menghargai dan mendorong keragaman. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memanfaatkan berbagai bakat dan perspektif yang ada di dalam organisasi. Dan yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas. Berikan ruang bagi anggota organisasi untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide inovatif. Hal ini membantu memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru seperti itu. Lalu di sini kita bisa ambil kesimpulannya. Barack Obama selama masa kepresidenannya memperkenalkan berbagai inovasi yang berdampak signifikan pada organisasi, pasar, dan masyarakat. Ia ini mendirikan strategi inovasi Amerika yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan, serta memperluas investasi dalam penelitian pengembangan terutama di bidang STEM, yaitu atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Selain itu, Obama memperkuat kantor sains dan teknologi di Gedung Putih serta memperluas Dewan Penasihat Sains dan Teknologi dengan para pemimpin di bidang sains dan teknologi. Dampak inovasi ini terlihat di berbagai sektor utama termasuk energi terbarukan, kesehatan, dan pendidikan. Lalu kebijakan energi terbarukan mendorong pertumbuhan industri energi hijau, sementara ASIA atau Obamacare memperluas akses asuransi kesehatan dan mendorong inovasi di sektor kesehatan. ASIA adalah reformasi besar yang meningkatkan jumlah orang yang diasuransikan, terutama kualitas perawatan masih bisa diperdebatkan. Obama berkomitmen memastikan reformasi ini memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Amerika. Lalu di bidang pendidikan, kampanye pendidikan STEM membantu mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi dalam inovasi dan teknologi. Obama menggunakan gaya kepemimpinan yang transformasional, kontingensi, mendengarkan, dan mengerti. Rekomendasi untuk organisasi serupa mencakup fokus pada komunikasi yang efektif, mendorong untuk inovasi dan kreativitas, lalu pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan yang terakhir menghargai keragaman. Lalu bagaimana sih opini saya sebagai mahasiswa untuk dari kepemimpinan si Barack Obama ini? Sebagai mahasiswa, analisis di atas menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang visioner dan inovatif dalam menghadapi tantangan global dan nasional. Barack Obama berhasil mendorong inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan, yang tidak hanya memperkuat organisasi pemerintah, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi sektor swasta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari kepemimpinan Obama ini kita belajar pentingnya mendengar dan memahami kebutuhan masyarakat, serta membangun kepercayaan dan bekerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Fokus pada pendidikan STEM menunjukkan komitmennya Obama untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi masa depan. Lalu untuk organisasi sebaiknya fokus pada komunikasi efektif, mendorong inovasi, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Dengan menghargai keragaman dan mengadopsi teknologi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan menciptakan lingkungan kerja inklusif.
Kepemimpinan Obama menunjukkan bahwa perubahan positif dicapai dengan visi jelas, kebijakan berbasis bukti, dan pendekatan inklusif. Menjadi pembelajaran berharga bagi pemimpin dan organisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.